Halo. Halo, Sobat Film, ketemu lagi sama saya Kak Mandoko. Saya Bimo. Kita kembali lagi di dua saja channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film lawas Cita-Cita dari SMA. Film yang dirilis pada tahun 1979 ini adalah karya sutradara Arizal. Film yang dibintangi Rano Karno, Yesi Gusman, Ade Irawan, Adi Surya Abdi, dan lain-lain. Film ini kemarin 2017 juga di remake ulang mas, tapi judulnya Galih Datar. Nostalgia masa remaja. Kenapa milih film ini untuk kita bahas mas? Apa ya? Ya menarik saja sih. Maksudnya melihat apa gaya-gaya anak-anak muda zaman dahulu ya apalagi masa SMA kan, banyak orang ngomong kalau masa SMA itu masa yang paling indah ya, masa remaja yang paling indah ya. Buat saya sih enggak. Di satu sisi ya penuh dengan inilah nostalgia. Ya beda ya mas, kayak pacaran zaman dulu. Oh ya banget mas, jelas beda banget. Di film ini pun sangat terasa kental sekali tentang apa ya, kisah percintaan zaman SMA di kala itu ya, mana diperankan di sini adalah Galih dan Ratna, merupakan pelajar yang menonjol dalam segala mata pelajaran ini mas, di kelasnya, di sekolahnya ya. Mereka berdua bisa dibilang primadona di kelas. Wah, namun sayang kisah cinta mereka tidak, ya kalau apa, tidak disetujui sama orang tua, atau itu banyak di film-film lama ya mas itu ya. Ya sampai zaman sekarang juga sebenarnya banyak mas film. Karena biasanya orang tua tuh pilih yang terbaik. Ayah Rana sendiri malah menjodohkan dengan ini mas, si Ratna ya, dengan seorang mahasiswa universitas terkemuka ya di Yogyakarta ya, Fakultas Kedokteran. Kedokteran Universitas Gajah Mada. Wah keren ini gitu mas. Boleh lah Gajah Mada lah, ngasih apa gitu. Namun berkat pertolongan kakak Ratna dan teman-teman kelasnya dalam alur cerita film Cita-Cita SMA ini ya mas, mereka tetap bisa bertemu dengan mereka Galih Ratna ini selalu bertemu untuk melepas rindu ini. Di akhir cerita mereka harus berpisah karena Ratna setelah lulus SMA pindah untuk melanjutkan kuliah Jogja. Penasaran jadi pada penasaran pada tahun 70-an. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Lanjut, Bapak kayak intro lagi gak ini? Oh gak usah, oke. Sudah pada ini ya. Oke, di awal film kita melihat Galih Rakasiwi yang diperankan oleh Rano Karno datang terlambat ke sekolah menggunakan sepeda ondelnya. Sampai di kelas, dia melapor pada guru dan katanya tertuju pada seorang siswi baru yang cantik. Galih duduk dan bertanya pada kawannya siapa siswi itu. Temannya pun menjawab, dia murid baru. Lalu ibu guru berkata bahwa siswi baru itu bernama Ratna Seminar. Dia pindahan dari SMA Indramayu. Ternyata siswa laki-laki di kelas Galih sudah menaruh hati pada Ratna. Pada pandangan pertama, sedangkan Galih masih terlihat biasa saja. Lugu banget ini mas ya. Perannya Galih ini lugu banget ini. Agak-agak sok jual mahal, ada gelem aja. Tapi ya keren ya Rano Karno ya. Pulang sekolah, ketika Ratna berjalan pulang sendirian, teman sekolah yang bernama Anto lewat naik motor Vespa. Dia berhenti untuk menawarkan Ratna diantar pulang, namun Ratna menolaknya. Tidak beberapa lama, lewat lagi teman sekolah Ratna yaitu Christian menaiki mobil dan berhenti, lagi-lagi menawarkan Ratna untuk mengantarkan pulang. Namun Ratna tetap ingin pulang dengan jalan kaki dan menjanjikan kapan-kapan mau diantar pulang naik mobil.
Selang beberapa saat, Galih pun lewat dengan sepeda ontelnya. Namun tidak seperti laki-laki lainnya, Galih hanya lewat tanpa menyapa Ratna. Di depan ternyata Galih terlihat sedang membetulkan rantai sepeda. Ontelnya yang copot. Ratna pun menyapa Galih dan menanyakan kenapa. Setelah Galih selesai membetulkan rantai sepeda, Ratna menawarkan sapu tangan untuk mengelap keringat. Tapi Galih yang masih malu-malu itu menolaknya. Namun Ratna yang terlihat perhatian dengan Galih justru mengelap keringat Galih dengan sapu tangannya. Galih pun tersipu malu dan mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan. Ratna mengajaknya untuk pulang bareng, tapi Galih enggan memboncengkan Ratna karena Galih takut Ratna turun gengsi kalau dibonceng naik sepeda. Gengsi dong. Lalu Galih dengan tangan yang masih penuh oli ya mas, oli rantai ya dia. Bu ya istilahnya. Pergi meninggalkan Ratna. Nah, ini di awal cerita ini sendiri sudah kelihatan romantismenya. Walaupun masih pada sama-sama malu kan. Malu-malu lugu biar. Keesokan harinya di sekolah terlihat para siswa-siswi sedang berolahraga di lapangan basket. Teman Galih yang bernama Erlin menghampiri Galih dan bilang kalau Galih dapat salam dari Ratna. Galih pun hanya tersenyum. Kemudian Erlin malah memanggil Ratna untuk mengobrol berdua dengan Galih. Mereka berdua pun ya kembali lagi tersipu-sipu malu sambil senyum. Ratna bilang ingin meminjam buku catatan Galih mas. Wah ini kayak apa ya? Ya mencari-cari bahan pembicaraan ini. Modus. Di akhir pembicaraan Ratna lagi-lagi meminta nanti sewaktu pulang sekolah Galih bonceng Ratna naik sepeda. Namun sekali lagi Galih malah menjawab dengan agak ketus, gimana itu ya. Apa enaknya dibonceng naik sepeda? Lebih enak naik Vespa atau mobil itu ya. Oke lanjut mas, scene berikutnya. Erlin pun berpindah ke dalam kelas pada saat belajar. Erlin berbicara pada Ratna bahwa banyak yang menyampaikan salam pada Ratna. Namun Ratna berkata, aku tidak suka pada mereka. Mereka hanya memamerkan harta orang tua. Lalu Ratna berkata, ada satu orang lelaki yang acuh terhadap kehadiran Ratna. Erlin pun langsung menebak bahwa itu Galih. Karena Erlin dulu pun pernah mendekati Galih tapi tidak sampai pacaran. Saat istirahat sekolah di kantin, Ratna ditawari oleh Anto untuk mengikuti acara kesenian pada malam perpisahan kelas 3. Ratna pun tertarik ikut tarian karena Erlin juga ikut dalam acara itu. Jam pelajaran pun usai. Ratna pun berjalan kaki seperti biasa untuk pulang. Galih yang pada saat itu masih acuh hanya lewat tanpa menyapa Ratna. Sampai depan jalan, Ratna sudah ditunggu oleh Christian yang menagih janji untuk mau diantar pulang naik mobil. Ratna pun mau diantar pulang naik mobil. Di depan Ratna yang berada dalam mobil pun melihat Galih yang sedang mengayuh sepedanya dan memanggilnya. Namun Galih hanya melirik dan acuh. Sampai rumah, ketika sedang membuka buku catatan Galih, ternyata Ratna menemukan sajak tulisan yang dibuat oleh Galih berjudul Untuk R. Wah untuk R ini apa? Ratna apa ini? Ketika para siswa berkumpul ini berlanjut ke scene yang alur selanjutnya berkumpul di tempat latihan kesenian untuk malam perpisahan kelas 3. Galih terlihat sudah datang terlebih dahulu dan ini memainkan gitar. Dari dalam terlihat Galih melihat Ratna yang baru datang diboncengkan oleh Anto naik skuter Vespa ini, dan tampak raut muka yang seolah rada cemburu gimana, full cemburu. Selesai latihan, Ratna pun sudah berdiri menunggu Galih di depan. Kemudian Galih datang dan Ratna pun menyapa, minta diantar untuk pulang. Ini ngebet banget ya, ini jaluk terus ini ya, minta diantar terus ini ya. Dia penasaran naik sepeda itu kayak apa?
dibocengke ngontel pada dia. tapi ada sensasi tersendiri ya, ngontelnya itu lebih romantis gitu paling gimana. Tergantung karo sopo nih, aku karo kowe ngontel yo kesel Mas. Namun jawaban Gali ternyata mengecewakan Ratna. Ratna justru disuruh pulang dengan Anto karena tadi berangkat diantar oleh Anto naik Vespa. Mulai iya toh Mas. Ayo rapena tadi Gali ya toh. Aduh. Keesokan harinya Gali mendatangi kantin untuk meminjam kamar karena ia mengeluh sakit kepala dan sakit. Beberapa saat kemudian Erlin datang dan bertanya pada Gali, dia mau masuk kelas atau tidak karena bel sudah berbunyi. Gali meminta tolong untuk bilang kepada guru bahwa Gali izin istirahat karena sakit kepala. Erlin mengiyakan dan berkata bahwa ia juga akan bilang pada Ratna. Ratna pun akhirnya datang. Gali yang berpura-pura tertidur akhirnya terbangun karena Ratna memanggil-manggil. Ratna pun menawarkan minyak angin kepada Gali. Setelah Gali mengoleskan minyak angin, Gali pun berkata, "Kenapa Ratna keluar pada saat jam pelajaran sekolah?" Gali khawatir Ratna akan tertinggal pelajaran. Ratna pun pamit untuk kembali ke kelas. Sambil berpamitan, Ratna menginginkan pulang sekolah dibonceng oleh Gali. Gali pun tenangnya bukan main. Wah, ini gelmas. Waduh, syukur ini adalah boncengan wong loro iki. Dahdu ini Mas. Ini apa ya? Mungkin sobat film ya, anak-anak remaja sekarang lebih mungkin belum familiar juga mungkin ya sama film ini ya. Nah, dalam ini kalau menurut saya ya ini nostalgia yang apa ya? Seperti bisa dirasakan kembali ya di era zaman segitu ya, pacaran naik sepeda, hotel, rantene pedot. Oh, berarti tahun segitu Mas udah pacaran ya Mas? Jalan ya. Oh belum Mas, saya juga ini maksudnya anak-anak muda seperti saya yang sekarang ini itu, jadi ya, belum terlalu familiar gitu ya. Udah pacaran naik motor. Akhirnya mereka pun pulang berboncengan sebagai sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Wah, guys, jadian bagaimana? Belum kayaknya. Oh, belum. Masih PDKT. Berarti belum ditembak ya sudahnya. Kayaknya. Keesokan harinya sepulang sekolah, nah ini Siska yang merupakan pacar Anto ini Mas ya, mengajak bicara Ratna. Mengatakan bahwa ia cemburu pada Ratna yang seolah-olah mendekati Anto. Waduh. Ayo Vespa. Tetapi Ratna bisa menjelaskan bahwa dia tidak akan rebut Anto dari Siska. Lalu Galih pun lewat, Ratna manggilnya untuk minta diantar, lagi-lagi diantar pulang. Film pun berlanjut pada malam perpisahan kelas 3. Mereka mengisi acara untuk perpisahan kelas 3. Setelah acara selesai, Ratna meminta Gali untuk pulang bareng. Kali ini mereka pulang berjalan kaki. Di jalan Ratna terlihat kedinginan dan Gali pun membuka jaketnya, memakaikan kepada Ratna. Ratna pun meminta izin untuk memegang tangan Gali. Sampai di rumah, terlihat Bapak Ratna sudah berada di teras. Gali pun berpamitan dan ayah Ratna bertanya pada Ratna, "Siapa anak itu?" Ratna menjawab, "Dia teman sekolahnya." Setelah dari rumah Ratna, Gali berjalan sendiri di kegelapan. Tiba-tiba beberapa orang menghampiri dan langsung mengeroyok Gali. Tapi ternyata Gali jago bela diri. Mereka pun lari tunggang langgang. Namun satu orang berhasil ditangkap oleh Gali. Teman-temannya Gali yang baru pulang dari acara pun lewat dan berhenti menanyakan pada Gali ada apa. Ternyata setelah bertanya pada salah satu orang yang ditangkap Gali, mereka disuruh oleh Christian yang merupakan teman Gali yang juga suka pada Ratna. Wah, kayak single factor jagoan ya. Sing liyane keroyokan dhewe wani dhewe iki Mas ya. Jas jago silat ternyata ya. Keesokan malam mereka keesokan malam ini. Keesokan malam harinya ini. Mengadakan acara kelas 2 IPS 1. Wah, ini kelas kemudian nih Mas. Saya yakin ini kelas 2 IPS 1. Gali, Mas. Karena IPA ya. Menobatkan Gali dan Ratna sebagai pasangan yang ideal. Wih, mantap. Ratna pun dipaksa untuk tampil.
bertemu Ratna yang malu-malu dan bingung ingin ngapain. Akhirnya ia terlihat dengan sajak yang ada di buku catatan Galih dan ia membacakannya di depan teman-temannya. Wah, ini Galih sangat kaget banget ini, Mas. Nggak disangka-sangka ini ya. Sajaknya dibacakan Ratna. Setelah acara selesai, mereka pun pulang berjalan kaki. Wah, ini merdu sekali ini. Kita rantai ini rusak saja lagu. Malam itu Galih menggenggam tangan Ratna dan meminta maaf karena selama ini mengajukan Ratna. Wah, ini hatinya sudah luluh ini berarti. Galih berkata sangat ingin memiliki Ratna dan tak ingin Ratna dimiliki oleh orang lain. Dan Galih pun mengaku bahwa sajak berjudul Untuk R itu adalah kepanjangan dari kependekan dari nama Ratna. Jadi mau ere Ratna, Mas. Ratna. Ratna pun menutup mata berharap Galih itu tadi, Mas, menciumnya. Waduh, neng luput ini, Mas. Galih yang menempelkan jarinya pada bibir Ratna. Karena Galih selalu aku ya pesta. Besokan harinya kelas 2 IPS 1 mengadakan acara camping di daerah hutan-hutan dekat sungai. Erlin pun bertugas memasak, tapi pada saat Pak Guru ingin menyicipi masakan, ternyata Erlin diajak ngobrol dan tidak sadar memasukkan coklat terlalu banyak. Hingga akhirnya Pak Guru berlari-lari ke sungai karena sakit perut dan mengusir siswa-siswi yang pada saat itu sedang memancing di sungai. Pada malam harinya, Galih bermain gitar di depan api unggun. Satu persatu temannya datang untuk mendengarkan permainan gitar Galih. Film pun berlanjut. Galih akhirnya ngapel ke rumah Ratna. Ratna mempersilahkan duduk di ruang tamu dan membawakan secangkir air minum. Terdengar dari dalam suara televisi. Acara ini game. Apa jenenge? Oh, Mas, tebak-tebakan. Cerdas cermat ya, Mas. Wow, ya. Yang ditonton oleh ayah Ratna sambil sesekali menguping pembicaraan Galih dan Ratna. Mereka berdua bercanda mesra di ruang tamu hingga akhirnya Galih berpamitan pada Ratna untuk pulang. Setelah Galih pulang, Ratna ditanya oleh sang ayah tentang siapa laki-laki tersebut. Ratna yang bilang hanya teman sekelasnya, sang ayah pun tidak percaya dan berkata, "Apakah kamu sudah pacaran?" Wah, wis gak ada katakan bareng kok. Ratna pun mengiyakan bahwa mereka sudah pacaran. Sang ayah pun menanyakan Galih itu orang mana, dan Ratna diancam untuk menghentikan hubungannya dengan Galih. Ratna pun pergi ke kamar dan menangis. Wah, ini ya sedih ya, Mas ya. Iya, ini mulai. Ngerti ya kalau apa ya, tahu gitu tadi belum gitu. Belum gitu. Keesokan paginya Galih menunggu Ratna. Tak lama Ratna datang dan menyapa Galih. Mereka pun mengobrol berdua. Di obrolannya Galih berkata bahwa ia sedang membayangkan menggapai masa depan berdua dengan Ratna. Sementara Ratna hanya terdiam mengingat ucapan ayahnya tadi malam. Galih bertanya apakah dia bisa menggapai masa depan dengan Ratna. Sementara Ratna menjawab, tidak usah menghayal tentang masa depan, yang penting kita bisa menghadapi segala cobaan. Galih pun mengambil sebuah batu dan bilang pada Ratna akan melempar batu itu. Dilempar. Lempar yang danau lah, di danau. Bojone juga. Seberang danau ya, Mas, sampai seberang danau. Berarti ketika batu itu sampai seberang danau, harapan mereka tersampaikan. Ratna melarang Galih melakukan itu karena takut batu itu tidak sampai ke seberang. Benar saja, setelah Galih melempar batu itu tidak sampai ke seberang danau. Wah, itu kurang banter maksudnya. Ramadan. Sampainya di rumah Ratna, ayahnya pun sudah menunggu dan bertanya, ia dari mana? Lalu dijawab sama Ratna habis bermain air bersama teman-temannya. Kekecah neng Galih. Dan sang ayah pun marah karena di sana ada Galih. Ngerti Galih di sana juga. Galih apa enggak? Nekat nanti udah ngomong. Udah goblok saking lubune, Mas. Iya.
anak penurut sih. Rana juga dituduh pacaran dengan Galih di dalam air, di dalam Iya. air. Malah water. Maksudnya waktu bermain di sana, Mas. Kelelep malah. Hingga sang ayah hampir saja memukul Ratna. Akibat kejadian itu Ratna dilarang pergi ke sekolah sebelum mendapat surat putus dari Galih. Surat putus. Ratna yang nganggo notaris barang. Keesokan harinya Galih pun menunggu Ratna di sekolah. Ratna tidak kunjung datang. Teman-teman Ratna menghampiri Galih dan menceritakan semuanya. Mereka pun membuat siasat agar Galih dan Ratna tetap bisa saling bertemu. Galih akhirnya membuat surat putus palsu dan telah dibaca oleh ayahnya. Pada sore itu ada pertandingan basket antar sekolah. Ratna meminta izin kepada ayahnya untuk datang dan menonton, namun tidak diizinkan oleh ayahnya karena pasti ada Galih. Galih yang biasanya jago bermain basket, sore ini terlihat tidak fokus karena Ratna tidak datang untuk menonton. Tapi ternyata Mas, tengah-tengah permainan Ratna datang buat nonton, Mas. Wih, Galih on fire meneh. jagoan meneh. Semangat, Le, semangat. Ayo Galih. Galih menjadi fokus lagi dan mengumpulkan poin-poin untuk membalas kekalahan. Film pun berlanjut tentang kebahagiaan Galih dan Ratna yang semakin dekat tanpa diketahui oleh ayah Ratna. Teman-temannya ikut mendukung mereka dan mensiasati agar bisa mengelabui ayah Ratna. Benar saja ketika pulang sekolah ramai-ramai, ayah Ratna lewat menggunakan mobil. Teman-teman Galih yang sigap langsung menyuruh Galih cepat disemak-semak di celana Galih potong. Malam harinya Galih diam-diam datang ke rumah Ratna. Walaupun pada saat itu ayah Ratna sedang pergi keluar kota, namun Ratna tetap saja dengan bertemu Galih. Ratna bisa keluar rumah dibantu oleh Mbak Nik, kakak ibunya yang juga mendukung Ratna dengan Galih. Mereka pun berkeliling menggunakan sepeda, dia berhenti di suatu tempat di mana dulu Ratna pernah menggunakan keringat Galih dengan menyapu tangannya. Itu pertama kali ngobrol. Jadi momen lokasi ini juga Setahun yang lalu. jadi kenangan tersendiri bagi mereka gitu ya. Pasangan yang sedang asik-asiknya di malam itu hampir berjumpa, namun sial ayah Ratna dan ayah Ratna lewat dan mereka berdua kepergok berduaan. Asik tuh, Mas. Pasangan turun dia apa-apanya. Ratna pun dipaksa untuk pulang bersama menaiki mobil. Hujan pun turun dengan deras. Galih yang sedih pulang hujan. Mas Tere, saya masih doa ambung-ambung kan ibu apa tinggal mulai. Ini nangis ben kita gitu ya, nek udan-udan gitu ya. Sedangkan Ratna sampai di rumah dimaki habis-habisan oleh ayahnya dan Ratna dilarang untuk keluar rumah. Ibunya yang berusaha menenangkan Ratna menjelaskan bahwa ayahnya masih mempunyai pikiran kolot bahwa orang Jawa tidak boleh dekat atau menikah dengan orang muda. Selain itu, sang ayah juga pernah disakiti oleh perempuan. Oke. Gak tahu sampai sekarang mungkin udah nggak ada kali. Waduh, kurang tahu saya malah. Di keesokan harinya di sekolah, Galih dipanggil oleh kepala sekolah. Galih dinasihati dan diberi solusi agar Ratna tak boleh sekolah oleh ayahnya. Galih harus pindah kelas 3 IPS 2. Waduh, itu rasa kelas teraku meneh ini, Mas. Galih pun bersedia demi Ratna kembali sekolah. Kalau dulu Mas Bimo neng jurusan apa, Mas? Saya. IPA ya? Oh. Kok bahasa? Berarti satu geng berarti ya. Keesokan harinya Ratna kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah wis mlebu meneh ini, Mas. Diantar oleh ayahnya tentunya ya. Ayahnya pun banyak menyebar mata-mata agar Ratna tidak berhubungan lagi dengan Galih. Sampai di kelas, Ratna langsung bertanya pada Erwin. Tanya kemana Galih. Erwin menjelaskan bahwa ia dipindah kelas agar Ratna bisa kembali ke sekolah. Ini sedih lagi nih Mas Ratna, merasa bersalah ya dia. Langsung saja mengambil Galih dari balik jendela kelas. Ratna yang sambil berlinang air mata ini, Mas. Gimana ini ya?
Kok cendilo ya lo Mas Rayo, aduh. Ratan itu Galih malah gue yang penjual. Memanggil Galih ya, memberikan sebuah hadiah. Dan ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Galih. Wah, itu Mas. Di dalam kadonya terdapat apa ini Mas? Dikasih apa nih sama Ratna? Kan itu ada sebuah surat yang berisi bahwa Ratna memberi sebuah jas yang sudah terpasang karena mungkin Ratna tidak bisa memasangkan jas untuk Galih pada suatu saat. Waduh, udah anu dulu ya dia. Pak, Sedih banget Mas ini. Ratna juga memberikan sebuah geretan gas. Kalau sekarang itu geretan gas korek Mas. Korek itu untuk besok kalau Galih sudah dalam saat itu Ratna juga menjelaskan kenapa ayahnya melarang hubungan dengan Galih karena Ratna sudah dijodohkan oleh keturunan Ningrat yang sekarang masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Waduh, kedokteran. Saingannya abot. Lanjut, pada hari itu adalah pengumuman kelulusan siswa ujung tahun kelulusan. Dan semua siswa pun akhirnya lulus. Perpisahan pasangan yang sedang kasmaran ini semakin dekat. Malam perpisahan pun diadakan cara. Teman Ratna yang berusaha mengajak Ratna gagal karena Ratna dipaksa untuk duduk di sebelah ayahnya. Galih pun malam itu terlihat agak kecewa. Ya karpe jajar gitu. Nunggu sandingan gitu. Pada malam itu pun ada pengumuman pelajar teladan ini Mas. Ternyata Galih dan Ratna merupakan pelajar yang paling teladan di sekolahnya. Mereka berdua pun diminta untuk naik ke atas panggung dan diberikan penghargaan. Setelah itu Galih yang jago bermain gitar dan menyanyi diminta untuk manggung, tampil ini. Malam Membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Kita dari SMA. Aku ngomong kita kantor ini kira disengaja lah itu Mas. Lanjut. Yang berjudul Kita Cinta dari SMA. Di tengah-tengah Galih bernyanyi karena dipaksa pulang oleh ayahnya ini. Wah, kita mendengarkan sampai rampung. Iya, karena Ratna dipaksa pulang saya juga melu mulai dhisik ya. Aku kayaknya lagi bantu dengan teman. Ada pesan Ratna ya. Ratna sempat berpesan di sini ya. Untuk menemui di belakang rumah Ratna pada malam. Karena di belakang rumah Ratna tuh ada tembok yang bolong, Galih disuruh lewat. Malam itu mereka melepas rindu dengan berpelukan dan berkata bahwa cinta mereka tetap utuh walau tidak berakhir dengan perkawinan. Galih pun meminta izin bahwa lusa tidak bisa mengantarkan Ratna untuk pergi ke Jogja karena pasti ayah Ratna tidak akan tenang dengan kehadiran Galih. Namun Galih berjanji akan menunggu di pinggir gardu rel kereta api untuk melambaikan tangan dalam perpisahan. Dan saja keesokan harinya Galih bertemu Ratna di pinggir rel. Namun teriakan Ratna kalah oleh cepat dan berisnya suara kereta tidak terdengar oleh Galih. Jadi Ratna ini berteriak-teriak Galih ragu. Wah, akhirnya ya perpisahannya rada mengecewakan juga ini. Malam itu doang kan. Nengisan with bleeding. Tadi bleeding nganu memori gitu. Oke, teman-teman sobat film, itu tadi alur cerita film Kita Cinta dari SMA diperankan begitu apiknya Mas ya. Teringat kenangan atau apa ini? Pesannya itu kalau emang nggak bisa dipaksa ya sudah dijelaskan. Tapi itulah apa ya, kisah-kisah cinta masa-masa anak-anak remaja di zaman SMA dulu ya. Tapi kayaknya seru Mas kalau besok kita ceritain yang remake-nya yang judulnya Galih dan Ratna yang tahun 2019 gimana. Iya. Betul, kita bisa cerita juga kan kayak gimana, apakah masih sama.
kisahnya atau bikin happy ending kalau kan agak agak Iya. panas. betul. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Oh ya, ini Mas, yang masih apa ya, penasaran ya, masih rada kok ini toh di atau piye itu. Sebenarnya film ini ada lanjutannya nih Mas. Oh, ada dong. Mas. Yang apa ya, judulnya apa ya? Puspa Indah atau ya Coba. coba kita cari ya. Tapi kayaknya ada lanjutan ini filmnya. Mungkin di film lanjutannya ini akan endingnya akan seperti apa kita juga belum coba lihat lagi ya. Iya, karena saya juga belum nonton. Ya, tentunya akan lebih menarik lah, jelas ada lanjutannya setelah lulus SMA, akhirnya Ratna kemana dan sebagainya, Galih kemana gitu. Iya, iya. Oke gitu Mas. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa support terus channel kita dengan subscribe, like, comment, share. Jangan lupa tanda loncengnya diaktifin biar tahu ada video-video baru dari kita. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih, Sampai jumpa salam sehat lagi. selalu.